Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tenangkanlah di dalam hati kami kecintaan kepada Kitab-Mu yang mulia. Jadikanlah kami ke dalam rombongan mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran Al-Karim, mereka yang selalu menghafal dan mengulang dan juga mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Ya Maha Rabbana, seperti Engkau menjadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia, maka jadikan juga dia menjadi teman kami di akhirat, hingga kami masuk ke dalam surga yang tertinggi dengan Kitab-Mu yang mulia ini. Amin. Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan surat At-Takasur, baru di ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir, sampai pun kalian ketika ada di kubur, ketika berziarah di kubur pun tak bermegah-megahan, berbangga-banggaan, pengen sok dibandingkan yang lainnya. Kuburan bapak lu di sini, bapak gua nih di Taman Makam Pahlawan. Oh ini kuburan bapak gua, megah bapak gua, di dalamnya ada emas, ada segala macam itu kayak gitu ya. Atau yang kedua, hatta zurtumul maqabir, kalian tetap akan bermegah-megahan katanya Allah, sampai kalian senang, sampai kalian ada di atas kuburan, sampai kalian senang berziarah kubur. Ini yang seharusnya ikhwah ya. Kalau kita ingin ingat akhirat, maka ziarahlah ke kubur. Yang katanya Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Sungguh dulu aku melarang kalian, mencegah kalian, tidak membolehkan kalian untuk berziarah ke kubur, maka sekarang berziarahlah. Karena salah satu yang paling inti dari kenapa kita diperintahkan untuk berziarah kubur ini adalah dengan itu kita jadi ingat akhirat, ingat kematian. Terasa begitu dekat kematiannya itu, karena kita melihat bapak kita, saudara kita, kakek kita, semuanya ada di dalam tempat yang begitu sempitnya, tempat yang begitu kecilnya, tempat yang sangat gelap, sendirian ada di dalam situ. Dan kita bukan mungkin, tapi pasti akan seperti itu juga. Maka kalau kita berziarah kubur, kita mau mentadabburi, kalau kita mau merenung, kalau kita mau mengambil pelajaran, ada begitu banyak pelajaran yang akan membuat kita tidak menjadi orang yang takasur lagi, bermegah-megahan lagi. Yang akan kita kejar setelah kita senang, setelah kita membiasakan diri kita ziarah kubur, adalah negeri akhirat. Karena ini adalah negeri abadi, negeri yang pasti kita masuk di dalamnya, negeri yang kita pasti akan kekal di dalamnya itu. Ini makna yang kedua. Hatta zurtumul maqabir, makna yang ketiganya adalah sampai kalian benar-benar masuk ke dalam kubur itu. Kalian akan terus bermegah-megahan, kalian akan terus berbangga-banggaan sampai kalian mati masuk ke dalam kubur. Seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di sesi yang sebelumnya, yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, yang katanya Rasulullah SAW, kita akan terus pengen mempunyai lembah emas sampai tanah memenuhi mulut kita. Artinya kita mati. Nah seperti itu ya. Kita akan pengen lebih terus dalam masalah duniawi ini sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita benar-benar mati, hingga keinginan dunia benar-benar udah hilang. Namanya mati kan ya, nafsunya udah gak ada lagi. Ini makna yang ketiga, sampai mati. Ketika sudah mati pasti nggak ada lagi yang namanya takasur. Yang ada hanya adalah penyesalan. Kemudian orang yang biasanya tadi bermegah-megahan, yang dikejar dunia, yang dikejar hanya kehebatan dunia, maka ketika kematian menjemputnya datang kepadanya secara tiba-tiba, maka penyesalanlah yang akan menghinggapi hatinya hingga hari kiamat kelak, sampai dia kemudian disiksa Allah sampai tiada batasnya penyesalan itu. Kalla sawfa ta'lamun, maka katanya Allah, jangan seperti itu. Jangan sampai kemudian nunggu mati dulu baru kalian sadar, jangan. Sawfa ta'lamun, kalian pasti akan tahu akibat dari takasur itu. Kalian pasti akan mendapatkan sawfa ta'lamun, benar-benar akan kalian rasakan akibat efek dari kalian takasur, bermegah-megahan. Sampai Allah ulang, summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu. Kalian benar-benar akan merasakan efek dampak
akibat dari kalian bermegah-megahan. Kan yang namanya bermegah-megahan, berhebat-hebatan dalam masalah dunia, pasti efeknya adalah buruk. Beda kalau kita ibadah. Kalau kita pengen lebih dalam masalah ibadah, insya Allah efeknya bagus. Tapi ya tetap aja nggak ada istilah hulu ya, berlebihan juga dalam ibadah sampai nggak tidur semalaman, enggak. Kita harus proporsional juga memang. Tapi kalau kita pengen lebih dalam masalah akhirat, misalnya ada teman kita lebih paham masalah fikih, lebih paham masalah akidah dibandingkan kita, maka kita pengen lebih lagi dalam masalah ilmu, itu ya nggak masalah. Asal jangan kemudian menjadi kebanggaan kita, menjadikan diri kita sombong dibandingkan teman kita tadi itu. Tapi itu membuat memacu kita biar kita lebih semangat lagi, ya nggak ada masalah dalam menuntut ilmu. Bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk sekedar pengen lebih dari orang lain, pengen bangga dengan. Kalau itu masalah ilmu pun, kalau kita pengen lebih bangga, lebih hebat daripada orang lain, cuma sekedar itu, bukan pengen kita bertakarub kepada Allah, biar Allah lebih sayang kepada kita karena kita lebih banyak punya ilmu dibandingkan teman kita, bukan itu, tapi kita pengen kebanggaan, maka termasuk dalam kategori juga takasur juga. Maka jangan seperti itu, katanya Allah. Maka jangan seperti itu, Summakallah saufa ta'lamun. Kalian benar-benar akan tahu hasilnya, benar-benar akan tahu. Jangankan nanti ya, menjelang sakaratul maut saja kita akan melihat hasil dari jerih payah kita di dunia ini, baik yang baik amal soleh ataupun amal buruknya akan kita lihat saat sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut itu. Malaikat yang datang pun beda, penampilannya beda gitu ya, wanginya beda, baunya beda. Maka summakallah saufa ta'lamun. Apalagi nanti di kubur, apalagi nanti di padang mahsyar, apalagi nanti ketika mizan, apalagi nanti ketika sirat, apalagi nanti ketika sudah ada di surga ataupun di neraka. Kita benar-benar akan tahu. Jangan. Kalau sudah itu tuh mau terjadi, yang ada hanyalah penyesalan. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, jangan seperti itu. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Jadi ada ilmu yakin, sesudahnya ada ainul yakin, ada hakul yakin. Innahu la hakul yakin. Ilmu yakin ini, seandainya kita benar-benar mengetahui hanya dengan ilmu yakin saja, kita tahu akan datangnya akhirat, kita yakin dengan akan datangnya akhirat, itu sudah cukup untuk mengubah persepsi kita, untuk mengubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa hanya kehidupan dunia ini hanya sementara sekali, dan kita yakin tanpa kita melihat akhirat pun sudah cukup sebetulnya. Karena apa yang dikabarkan Rasulullah SAW dan apa yang ada di dalam Al-Quran itu begitu jelas menggambarkan kehidupan akhirat, begitu jelas menggambarkan betapa hinanya dunia ini. Maka cukuplah kita kalau ta'lamuna ilmal yakin. Tidak perlu kita melihat secara langsung neraka itu. Tidak perlu kita pengen melihat secara langsung mizan itu seperti apa. Cukup dengan ilmu yakin saja. Karena kalau kita udah cukup dengan ilmu yakin ini, maka itu yang namanya iman kita jalan sudah. Kita cukuplah percaya. Ada orang misalnya kita yakin, ada orang yang kita tahu dia orang yang jujur, dia orang yang sebanyak kebaikan dalam hidupnya, lalu kemudian dia mengatakan jangan ke sana, jangan ke jalan sana katanya, karena di sana ada macan, karena di sana ada ular katanya, atau jangan ke sungai sana, ke kali sana, karena di sana ada buaya. Cukuplah kita menangkap informasi dari orang yang kita percaya ini, dari orang yang kita yakini ini. Gak usah kita datang ke sana langsung melihat. Karena kalau sudah datang ke sana langsung melihat, yang ada nanti hanya adalah penyesalan ketika nanti ternyata kita diterkam buaya atau diterkam singa atau diterkam macan tadi. Yang ada hanya penyesalan. Cukuplah tadi itu ya. Karena kita percaya yakin. Kita percaya yakin dengan Allah Taala yang katanya Allah man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kita percaya yakin dengan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Maka nggak usahlah kita
nunggu mati dulu baru percaya. Kalau sudah mati kita ngelihat semuanya ya selesai lah ya. Cukup tadi dengan ilmu, yakin saja dengan ilmu saja, dengan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul SAW, maka cukuplah untuk kita kemudian mengejar akhirat dan meninggalkan dunia ini. Cukuplah untuk kemudian kita berbangga-bangga dengan akhirat dan kemudian meninggalkan kebanggaan dengan dunia ini. Cukuplah untuk kita mengejar kehidupan akhirat dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kehidupan dunia kita ini. Lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Maka kalau sampai kita nanti melihat neraka jahim, kalau sampai kita tidak berubah juga dengan ilmu yakin tadi kemudian melihat neraka jahim, maka udah selesai semuanya. Terlambat latarawunnal jahim. Belum kalian benar-benar akan melihat yang namanya neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihatnya benar-benar dengan mata keyakinan. Seperti tadi itu ya, dikabarkan orang di sana ada buaya, di sana ada singa, macan, di sana ada misalnya ada banyak ranjau kata orang di sana. Maka jangan ke sana. Tetap kita kalau nggak ngeliat langsung nggak percaya gitu. Akhirnya ya ketemu binatang buas tadi atau keinjak ranjau tadi, ya selesai lah jadinya. Ya tadi ainal yakinnya baru ngelihat dengan mata setelah semuanya terlambat. Cuma latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari ini, pada hari itu, tentang nikmat yang Allah berikan. Ikhwah, jangankan nikmat yang besar ya, mobil, rumah, anak, istri, atau nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat apapun yang kita dapatkan akan ditanya dengan detail oleh Allah. Sesuap nasi yang masuk ke dalam mulut kita akan ditanya oleh Allah. Baju yang kita pakai akan ditanya oleh Allah. Dan dua pertanyaannya kan ya. Yang katanya Rasulullah SAW, la yazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Nah, salah satunya kan 2 pertanyaan ini. An malihi min aina kasabahu wa fima anfaqah. Dari tentang hartanya akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia menghabiskan harta itu. Maka ikhwah, tidak ada nikmat sekecil apapun kecuali akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman yang begitu solihnya saja, yang begitu baiknya saja, yang begitu luar biasa infaknya saja, dalam satu riwayat Rasulullah SAW menceritakan bahwa Nabi Sulaiman telat masuk surganya 500 tahun dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Karena pertanyaan Allah terhadap hartanya ada begitu banyaknya. Maka semakin banyak harta kita, maka semakin banyak juga pertanyaan tentang harta kita itu. Banyak tanya Rasulullah SAW kan dalam satu riwayat hadis yang sahih yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu katanya masuk surganya dengan merangkak. Sampai hanya beliau menginfakkan semua harta perdagangannya. Dan begitu solihnya orangnya, begitu luar biasanya ibadahnya, tapi karena hartanya yang begitu banyak kemudian memberatkan hisabnya nanti di hari kiamat. Maka ikhwah, jangan sampai apa yang kita miliki tadi menjadi beban buat kita. Kita pengen banyak punya harta, kita pengen banyak punya kekayaan, tapi yakinlah semua itu akan menjadi tambahan hisab buat kita. Maka apa yang kita dapatkan, berikanlah orang lain. Apa yang kita dapatkan, bagikan orang lain. Apapun yang kita miliki, jadikan itu semua bermanfaat, bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang juga. Rumah kita, jadikan rumah kita bermanfaat, bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang lain. Mobil, motor, atau apapun yang kita miliki, termasuk yang kecil-kecil, jadikan semuanya adalah kebermanfaatnya bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang lain. Dan juga nikmati semuanya dengan rasa syukur. Selalu ucapkan alhamdulillah, dan di hati kita juga selalu bersyukur. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.